Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa. Ya, masih di Nisa Asifah Dakwah Channel. Ya. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, yang pastinya adalah ilmu agama, ya, syariat agama, lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, ya, untuk Nisa dan teman-teman juga untuk bisa belajar dan mencari solusi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, Nisa akan ajak teman-teman belajar kajian yaitu dengan tema mengenali perbuatan kufur. Ya. Kenapa gitu Nisa ajak teman-teman untuk belajar mengenali perbuatan kufur gitu loh. Karena masih banyak zaman now teman-teman, kita tidak tahu mana sifat kufur, ya, yang harus kita pelajari dan harus kita jauhi. Ya, mana sih sifat-sifat kufur itu yang harus kita jauhi, yang harus kita move on dari sifat-sifat kufur itu. Karena apa? Sifat kufur adalah cermin dari kita mengeluh, teman-teman. Kata cermin dari kita itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Ya, di saat kita mengeluh, maka apa? Ya. Tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umat Islam, Allah memerintahkan kepada kita umatnya untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus benar-benar belajar mengenali sifat-sifat kufur tersebut. Ya, dengan kita mengenali sifat-sifat kufur itu yang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, itu akan menjadikan kita mudah untuk move on. Sehingga tidak menghalangi kita untuk menjadi hambanya, umatnya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, lalu sifat kufur itu sifat seperti apa aja gitu ya yang harus kita jauhi, ya. Banyak sekali teman-teman. Ya, sifat kufur itu banyak sekali. Sifat kufur itu adalah cermin dari kita sebagai umatnya yang mengeluh. Ya, mengeluh seperti galau. Galau juga termasuk sifat kufur, ya, yang harus kita jauhi. Ya, karena galau itu adalah tanda bahwa kita tidak beriman kepada Allah. Ya. Tanda kita tidak beriman kepada Allah. Satu contoh kita Allah memberikan permasalahan kepada kita, ujian kepada kita. Ya, entah itu dengan siapapun gitu ya. Pada akhirnya menjadikan kita tuh galau. Ya, galau, ya. Kebanyakan teman-teman di saat Allah memberikan permasalahan atau ujian kepada kita lalu membuat kita galau itu mungkin permasalahan dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, mungkin kita bekerja dengan majikan kita ataupun dengan partner-partner kita gitu ya. Di saat kita memiliki usaha ataupun dengan siapapun teman-teman. Ya. Allah berikan permasalahan atau ujian yang yang pada akhirnya menjadikan kita galau, ya, dengan permasalahan tersebut. Pada akhirnya kebanyakan dari umat zaman now itu ada yang di saat Allah berikan permasalahan ujian itu galau, pada akhirnya menjadikan mereka terjerumus dalam dosa ghibah. Banyak teman-teman, ya, yang kita pelajari di zaman now itu sekarang banyak orang ya di saat Allah berikan permasalahan itu pada akhirnya mereka justru menjadikan galau itu menjadi menuju suatu dosa, yaitu dosa ghibah. Karena galau, ya, mungkin ada Allah berikan permasalahan dengan teman mereka gitu ya. Pada akhirnya membuat mereka galau, tidak senang hati, mungkin sakit hati, ya. Pada akhirnya mereka banyak orang itu menuju pada perbuatan ghibah, ya, menggibah orang, membicarakan keburukan orang. Nah, pada akhirnya menjadikan kita terjerumus dalam suatu dosa, ya, dosa ghibah. Nah, di sini teman-teman, ya, galau termasuk perbuatan kufur yang harus kita jauhi, ya. Lah, kalau supaya kita tahu, supaya di saat
Allah berikan ujian kepada kita, permasalahan kepada kita, pada suatu sifat permasalahan yang membuat kita galau, kita harus tahu kenapa. Semua umat Islam itu kita harus tahu tentang bab iman, kita harus belajar bab iman. Di saat Allah berikan permasalahan, kita harus tahu bahwa permasalahan ujian ini adalah Allah lah yang menghendaki, Allah yang menghendaki, ya. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang bab iman, teman-teman, dengan mudah kita akan Allah yang menghendaki itu loh. Kalau Allah yang menghendaki, maka masya Allah, Allah tidak akan memberikan ujian atau permasalahan kepada kita umatnya, melainkan ujian itu adalah untuk memuliakan kita, ya. Ujian itu adalah suatu ilmu yang yang akan menguatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita, teman-teman, kita tahu bab iman, di saat Allah berikan permasalahan kepada kita, maka masya Allah gitu loh, kita nggak akan pernah marah, nggak akan menjerumuskan kepada kita pada perbuatan kufur, gibah, ya, galau, iri, dengki, ya, ria, ya, ujub, terus apa lagi, masih banyak lagi, ya, perbuatan kufur. Termasuk, teman-teman, galau itu termasuk mengeluh, ya. Kalau kita pelajari, galau, di saat kita galau itu termasuk mengeluh, ya. Maka dari itu teman-teman harus tahu, belajar tentang bab iman. Di saat kita tahu tentang bab iman, kita belajar, ya, maka di saat kita galau, ya, kita langsung tahu, galau berarti saya mengeluh, ya. Di saat gibah saya berarti mengeluh. Di saat membicarakan keburukan orang, berarti tandanya bahwa kita mengeluh. Di saat kita ria, ya, di saat kita iri, di saat kita dengki, itu tanda bahwa kita mengeluh, teman-teman, ya. Kufur itu adalah mengeluh gitu loh. Sehingga teman-teman, ya, banyak dari umat zaman now itu belum tahu bahwa galau, gibah, apalagi membicarakan keburukan orang lain itu adalah cermin dari kita, mengeluh kita, ya. Itu merupakan cerminan kita sebagai umatnya yang selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat Allah berikan permasalahan kepada kita, itu Allah ingin memberikan ilmu kepada kita. Entah itu permasalahan dengan teman kita, permasalahan dengan sahabat kita, permasalahan dengan keluarga kita, permasalahan dengan majikan kita, dengan partner kita kerja, ya, ujian-ujian apapun yang Allah berikan itu tanda Allah kalau kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tanda bahwa Allah ingin memberikan ilmu kepada kita, supaya dengan ilmu tersebut, ya, dengan ilmu tersebut menjadikan kita menjadi iman kita kuat, ya. Semakin kita menjadi hamba yang bertakwa, semakin kita menjadi hamba yang bertauhid. Nah, di sini teman-teman, ya, banyak umat zaman now itu belum tahu sifat kufur itu adalah mengeluh, tanda bahwa kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang tidak tahu di saat mereka galau itu, mereka menganggap bahwa galau gitu. Padahal kalau kita di dalam umat Islam itu galau itu adalah tanda kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat kita menggibah orang, itu tanda kita mengeluh, teman-teman. Tanda kita mengeluh. Di saat kita membicarakan keburukan orang, tanda bahwa kita mengeluh juga, ya. Di saat kita ria, itu tanda kita mengeluh, ya. Di saat kita iri dan dengki sama orang juga tanda bahwa kita mengeluh, ya. Mengeluh itu bukan di saat kita Allah memberikan pekerjaan kepada kita atau suatu beban permasalahan pada akhirnya membuat kita berat. Itu bukan itu yang mengeluh di dalam Islam itu, ya. Mengeluh itu adalah di saat kita galau, ya. Galau itu juga mengeluh gitu loh, juga termasuk mengeluh, ya. Di saat Allah berikan kepada kita permasalahan, ya, pekerjaan, lalu kita membuat kita galau, pada akhirnya membuat kita menggibah orang, itu juga termasuk mengeluh, teman-teman, ya, mengeluh. Maka dengan di sini, teman-teman, kalau kita mau belajar sehingga kita tahu sifat-sifat kufur adalah mengeluh kita, maka kita akan mudah move on, ya. Tidak menjadikan kita kufur, kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena kufur nikmat itu adalah tanda kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanda mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi teman-teman, disinilah zaman now masih banyak orang yang kufur nikmat, mengeluh, ya, galau, menggibah itu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam kita mau belajar,
kita pelajari, di saat Allah memberikan permasalahan kepada kita, ujian kepada kita, sehingga kita tahu sifat-sifat kufur itu ada ternyata adalah sifat kufur adalah tanda kita mengeluh kepada Allah, maka kita akan menjauhinya. Karena teman-teman ya, la in sakartum la azidannakum, ya, jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmatmu, aku tambah nikmat, ya. Akan tapi jika kalian kufur, maka siksaku akan amatlah berat. Nah, di sini teman-teman, ya, inilah ya seharusnya ayat firman Allah ini menjadi inspirasi buat kita. Menjadi inspirasi buat kita sebagai umatnya itu untuk apa? Untuk benar-benar belajar, atau benar-benar kalau kita sebagai umat Islam itu kita benar-benar memahami sifat kufur yang harus kita jauhi, ya. Sifat kufur yang harus kita jauhi. Selama ini kita menganggap bahwa mengeluh itu adalah di saat Allah memberikan pekerjaan kepada kita, pekerjaan itu terasa berat, pada akhirnya kita mengeluh lah. Selama ini itu yang kita ketahui, mengeluh itu seperti itu. Di saat kita diberikan permasalahan dengan keluarga, ya, mungkin kita merasa bahwa itu merupakan beban, ya, itu ya kita anggap itu adalah mengeluh gitu loh. Akan tapi kita justru melalaikan bahwa galau, gibah, ya, riba, ya, terus apa lagi? Riba, iri, dengki, sombong, ya, istirat, tabaruj, itu juga termasuk perbuatan kufur, termasuk perbuatan kufur nikmat. Tanda bahwa kita sebagai umatnya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini teman-teman, di saat kita menjadi hambanya kufur nikmat atau kita mengeluh itu, maka Allah akan justru memberikan azabnya kepada kita. Azabnya kepada kita. Semakin kita akan Allah berikan azabnya kepada kita itu semakin Allah akan memberikan kepada kita ujian-ujian itu terasa menjadi beban kita. Menjadi suatu beban bagi kita. Karena apa? Karena kita kufur nikmat dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini teman-teman, ya. Jadi kesimpulannya adalah galau, gibah, ya. Galau, gibah, ria, ujub, apalagi? Iri, dengki, ya, riba, ya, istirat, tabaruj, sombong. Masih apa lagi? Ya. Suatu menjauhkan diri dari perintah Allah itu termasuk termasuk kufur nikmat. Menjauhkan dari perintah Allah itu termasuk kufur nikmat. Bahwa di saat kita menjauhkan dari perintah Allah, tanda bahwa kita itu mengeluh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya, yang harus kita ketahui bahwa ternyata perbuatan kufur itu adalah seperti galau, ya, seperti riba, seperti ria, seperti iri, dengki, terus apa lagi? Sombong, istilah tabaruj. Ternyata itu adalah tanda kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita iri sama orang, itu adalah tanda kita mengeluh. Di saat kita dengki sama orang, itu tanda kita mengeluh. Di saat kita sombong, tanda kita mengeluh. Ya, di sini teman-teman, ya. Kenapa kita harus belajar? Ya. Dengan kita belajar akan tambah keyakinan kita, keimanan kita, ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, dengan kita belajar ini kita akan tahu, oh ya, ternyata mengeluh itu bukan berarti Allah memberikan permasalahan kepada kita merasa terbebani, pada akhirnya kita mengeluh saja gitu ya. Akan tapi ternyata perbuatan-perbuatan seperti galau, gibah itu ya, terus apalagi ria itu ternyata dan lain sebagainya, itu termasuk adalah tanda bahwa kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi. Jadi teman-teman, kalau misalkan ya kita berteman dengan teman, lalu ada permasalahan yang membuat kita galau, maka kalau kita harus tahu bahwa oh, itu adalah permasalahan itu datangnya dari Allah, maka kita nggak boleh galau. Justru akan bersyukur di saat Allah berikan permasalahan yang membuat kita galau. Itu tanda bahwa Allah ingin kita
apa ya, berdoa supaya Allah apa yang menuntut kita untuk kita berdoa, ya. Di saat Allah berikan permasalahan kepada kita, apapun permasalahan itu, tanda Allah menginginkan kita untuk kita berdoa gitu loh. Jadi untuk berdoa supaya kita tuh apa ya, doa di saat apa, di dalam salat kita, di dalam apa sujud kita, minta sama Allah, ya, berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau berikan permasalahan ini, ya. Hamba yakin bahwa permasalahan yang Kau berikan kepada hamba ini tanda bahwa Engkau ingin memberikan ilmu kepada hamba. Maka berikanlah petunjuk kepada hamba supaya hamba bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Di saat kita dengan keluarga kita membuat kita galau, membuat kita sedih, ya, membuat kita itu apa ya, maka kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, ya, hamba yakin bahwa Engkau tidak akan memberikan ujian kepada hamba, melainkan Engkau ingin menaikkan derajat kami. Engkau ingin apa? Memuliakan kami. Maka tuntun dan berikan petunjuk kepada hamba, ya Allah, sehingga hamba bisa apa? Bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, permasalahan-permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Masih banyak teman-teman. Satu contoh ya, kita apa ya? Kita Allah berikan permasalahan kepada kita dengan teman kita. Dan permasalahan itu mungkin bisa menjerumuskan kita pada suatu dosa, yaitu ghibah. Ya, ghibah yang termasuk adalah apa, perbuatan kufur kita, tanda kita mengeluh kepada Allah, ya, membicarakan keburukan orang. Maka apa teman-teman? Kalau kita tahu, dengan kita memahami, belajar tentang apa perbuatan kufur ini, sehingga kita apa ya, di saat Allah berikan permasalahan kita dengan teman kita yang mungkin menjerumuskan kita dengan dosa ghibah, kita akan tahu, oh iya, berarti tidak boleh menggibah, berarti tidak boleh membicarakan keburukan orang, ya. Artinya Allah ingin apa ya, Allah menginginkan apa, saya untuk apa, kembali kepada Allah, ya, berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya, hamba apa, Engkau memberikan permasalahan kepada hamba saat ini dengan teman hamba, ya, permasalahan seperti ini. Maka apa, Allah ingin menginginkan kita tuh di saat apa ya, ada permasalahan dengan teman kita, Allah ingin kita apa teman-teman, mengadu kepada Allah, ya, mengadu kepada Allah. Karena Allah ingin kita mengadu kepada Allah dengan doa kita. Bukan dengan apa teman-teman? Bukan dengan di saat Allah berikan permasalahan dengan teman kita, dengan sahabat kita itu apa? Menjadikan kita menggibah, ya. Bukan kita mengadukan apa permasalahan kita dengan Allah, ya, dalam salat kita, ya, dalam sujud kita, akan tapi justru kita akan mengadukan kepada teman-teman kita. Ya, ini teman-teman. Ya, inilah sifat kufur nikmat kita. Sifat kufur apa, perbuatan kufur nikmat kita kepada Allah, tanda kita mengeluh gitu loh. Tanda kita mengeluh. Ya. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, di saat Allah berikan permasalahan kita dengan teman kita, ya mungkin apa, dengan sahabat-sahabat kita, dengan siapapun, maka apa, permasalahan itu Allah ingin kita supaya kita sebagai umatnya itu untuk apa, untuk membawa permasalahan itu di hadapan Allah, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita apa ya, kita bawa kepada Allah. Jadi saat sholat kita, di sujud kita, lalu kita mengadu kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita teman-teman, berikan petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan itu akan benar-benar bisa terselesaikan dan apa ya, tidak akan menjadikan kita apa ya, sakit hati, dan juga tidak akan menjadikan orang lain, tidak menjadikan kita rugi dan tidak akan menjadikan orang lain rugi, ya, tidak menjadikan kita rugi dan tidak menjadikan orang lain rugi. Akan tapi di saat apabila apa ya, kalau di saat kita Allah berikan kepada kita itu permasalahan mungkin dengan teman kita, lalu kita bawa untuk kita mengeluh, ya, mengeluh kepada Allah, kita bawa untuk menggibah teman kita, sahabat kita, pada akhirnya apa teman-teman, ya, pada akhirnya apa, justru akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, ya. Ini tanda bahwa kita itu kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang seharusnya permasalahan itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya menambah iman kita, supaya menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tambah tawadhu, tambah istiqomah, justru malah menjadikan kita menjadi kufur nikmat. Karena apa? Kita bawa permasalahan itu apa? Pada suatu dosa, yaitu apa? Ghibah. Sehingga apa?
menjadikan apa? Dengan gibah itu sehingga menjadikan kita kufur nikmat. Tanda bahwa kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengeluh, maka apa ya? Allah semakin akan kita akan semakin terbebani oleh banyak sekali permasalahan, ya. Dan Allah akan terus memberikan permasalahan itu, ya. Permasalahan itu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita tahu sifat-sifat perbuatan kufur, ya, dan kita menjadi orang hambanya beriman kepada Allah, maka masya Allah gitu loh. Di saat kita Allah memberikan kita permasalahan apapun itu, ya, dengan teman kita, pada akhirnya kita bawa di hadapan Allah, di sholat kita, mungkin di sholat fardu kita, di sholat sunnah kita mengadu ke Allah permasalahan kita dengan teman kita itu. Allah ingin supaya permasalahan itu kita bawa untuk mengadu kepada Allah. Kita punya permasalahan dengan teman, Allah ingin permasalahan itu untuk kita bawa ke hadapan Allah, ya, dengan siapapun, dengan keluarga, dengan majikan. Di saat kita bekerja, Allah berikan permasalahan sama Allah ingin kita sebagai umatnya, ya, membawa permasalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk mengadu kepada Allah. Karena apa teman-teman? Allah yang memberikan permasalahan, Allah yang akan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masya Allah gitu loh teman-teman, ya. Jadi masalah itu Allah berikan untuk apa? Apapun permasalahan kita, mau masalah dengan teman kita, mau masalah dengan siapapun, masalah pekerjaan, masalah usaha, apapun masalah yang Allah berikan kepada kita itu, kenapa Allah berikan? Yaitu untuk apa? Supaya kita itu sebagai umatnya membawa permasalahan kita itu untuk mengadu kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah di sholat fardu kita, sholat sunnah kita, ya. Di saat kita bawa di hadapan Allah, kita mengadu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka masya Allah, Allah yang memberikan solusi kepada kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Sehingga apapun permasalahan itu tidak akan merugikan kita sendiri dan juga tidak akan merugikan orang lain, ya. Akan tapi teman-teman, zaman now banyak dari kita umatnya, kita tidak tahu, ya, apa sih sifat mengeluh itu, gitu ya. Apa sih sifat mengeluh itu? Kita tidak tahu bahwa permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita menjadi doa supaya permasalahan supaya kita mau berdoa sama Allah, ya. Permasalahan supaya kita bawa untuk menghadap kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, permasalahan itu adalah ilmu yang ingin Allah berikan kepada kita. Di saat kita mengadu ke Allah, ya, di saat Allah berikan permasalahan kepada kita, lalu kita bawa di hadapan Allah, itu kita mengadu ke Allah, kita berdoa kepada Allah, maka itu akan menjadi ilmu bagi kita, ya, menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita akan menjadi hambanya yang beriman, yang kuat iman kita, semakin tawadhu, semakin istiqomah. Akan tapi kalau kita bawa permasalahan itu, pada akhirnya membuat kita gibah, ya, menggibah orang, pada akhirnya justru merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya. Di sini teman-teman, ya, kita sebagai umatnya harus tahu bahwa permasalahan itu bukanlah suatu beban bagi kita, tapi Allah berikan permasalahan adalah merupakan merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kita untuk berdoa. Allah ingin dekat dengan kita. Allah ingin dekat dengan kita. Allah ingin mendengarkan doa kita. Maka teman-teman, ya, buat teman-teman, kalau misalkan, ya, di saat galau, ya, di saat ada keinginan untuk menggibah, kita harus langsung tahu, oh ya, di saat saya menggibah itu tanda bahwa saya mengeluh, kufur akan nikmat Allah. Oh, di saat saya membicarakan keburukan orang lain, tanda bahwa saya kufur nikmat, tanda bahwa saya mengeluh sama Allah, ya. Di saat saya berprasangka buruk sama orang, itu tanda bahwa saya kufur nikmat, bahwa saya mengeluh sama Allah, ya. Di saat kita iri, dengki, ya, sombong, ya, ria,
ya, tabarus, istirahat, langsung kita tahu, oh ya ini kalau saya melakukan perbuatan itu pada akhirnya saya adalah yang menjadi hambanya, menjadi umat yang kufur nikmat. Tanda bahwa saya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa langsung move on, menjauhi. Jadi saat Allah berikan permasalahan-permasalahan yang menjerumuskan kita pada dosa-dosa kufur nikmat tersebut, pada akhirnya kita bawa di hadapan Allah, ya, untuk apa? Mengadu kepada Allah, ya, di doa-doa kita, di sujud kita, sehingga masya Allah dengan kita membawa permasalahan itu di hadapan Allah, yaitu dengan kita berdoa kepada Allah untuk mengadu kepada Allah, maka masya Allah teman-teman, apapun permasalahan kita di bumi Allah ini, ya, permasalahan kita di bumi Allah ini, maka tidak akan pernah akan mudah terselesaikan, ya, karena apa? Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah memberikan solusinya kepada kita, sehingga kita mudah menyelesaikan permasalahan itu. Tidak akan permasalahan itu tidak menjadikan beban buat kita, akan tapi justru menjadikan kita tambah iman, tambah takwa, tambah tawadu, tambah istiqomah, ya, sehingga kita tidak terjerumus dari perbuatan kufur yang kufur nikmat, ya, tanda bahwa kita meluk kepada Allah, akan tapi justru kita akan menjadi orang yang apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita, kita tetap menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tawadu, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini teman-teman, ya, kenapa kita harus belajar? Teman-teman harus benar-benar dijadikan benar-benar belajar. Di saat kita Allah berikan permasalahan, pada akhirnya seolah-olah menjadikan mengajak kita pada gibah, galau, ya, pada akhirnya menjadikan kita membicarakan keburukan orang lain, iri, dengki, maka kita segera move on. Tanda bahwa itu Allah ingin kita berdoa kepada Allah. Tanda itu bahwa Allah ingin kita mengadu kepada Allah dalam salat kita. Di sini teman-teman, ya, manfaatnya kita belajar. Dengan kita belajar, maka Allah akan berikan ilmu kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga dengan belajar ini bisa menjadi sebab doa kita kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, menjadi hamba yang umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Sekian dari Nisa teman-teman, semoga bermanfaat dan terus kita belajar, ya. Teruslah kita belajar. Dengan kita belajar itu kita akan selalu bisa Allah kehendaki untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dengan belajar ini tanda bahwa tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Nisa teman-teman. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan, karena bagaimanapun kita sebagai umatnya manusia di hadapan Allah selalu tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.